Oke, jadi untuk aplikasi investasi selanjutnya yaitu adalah aplikasi Ajaib. Jadi aplikasi layanan investasi saham yang akan saya bahas ini adalah aplikasi Ajaib yang mungkin bagi teman-teman investor saham retail tidak asing lagi dengan aplikasi Ajaib ini. Jadi Ajaib ini adalah aplikasi investasi saham yang legal di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan review sekaligus menganalisa layanan dan fitur yang tersedia pada aplikasi Ajaib. Jadi Ajaib ini adalah salah satu aplikasi yang menyediakan perantara jual beli saham seperti teman-teman. Seperti itu teman-teman. Di sini saya menggunakan laptop. Di sini untuk websitenya dari Ajaib itu sendiri adalah ajaib.co.id, dan di sini saya sudah login ke akun saya untuk, dan yang belum login kan yang belum punya akun silakan melakukan pendaftaran pada akun kalian terlebih dahulu. Untuk melakukan pendaftaran pada akun Ajaib cukup gampang. Kalian cukup memerlukan KTP seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke mereview aplikasi sekaligus menganalisa fitur dan layanan tersedia. Jadi Ajaib ini adalah aplikasi layanan investasi retail yang sangat populer. Bahkan kalau seandainya kalian baru mulai investasi, pasti tidak jauh dari aplikasi Ajaib, karena aplikasi ini mempunyai banyak kelebihan, yakni di Ajaib ini untuk minimal top up-nya sebesar 10.000 saja teman-teman, sangat minim sekali dan sangat cocok untuk pelajar maupun mahasiswa, dan ini berbeda dengan aplikasi-aplikasi lainnya seperti iPod dan Indonesia Primer ya. Di iPod itu maupun di aplikasi lainnya bursa lainnya itu minimal top up-nya bahkan ada sampai puluhan juta seperti itu teman-teman. Nah, makanya di Ajaib ini salah satu aplikasi pilihan investor retail. Kita bisa melihat ya, menu utama dari aplikasi Ajaib ini ada 4, yang ini ada beranda, cari, portofolio, dan berita. Oke, untuk fitur yang terpampang atau fitur utama dari menu beranda ini adalah total investasi, dan di sini juga terdapat total return, yang dimana jika teman-teman sudah berinvestasi saham pada aplikasi Ajaib, nantinya akan terlihat return yang kalian dapatkan secara real time seperti itu. Jadi jual beli saham di sini juga terdapat buying power. Nah, ini tuh ialah nominal saldo yang bisa kalian gunakan untuk melakukan pembelian saham seperti itu teman-teman. Misalnya saya melakukan top up 2 juta, tetapi saya sudah melakukan pembelian saham sebesar 1 juta. Nah, berarti buying power saya hanya 1 juta lagi teman-teman, dikarenakan 1 jutanya sudah saya gunakan untuk investasi terlebih dahulu seperti itu. Kita bisa scroll ke bawah. Oke, jadi di sini ada saham traktif ya. Nah, di sini ada saham traktif. Itu ada top volume, top gainer, dan top loss. Jadi top volume itu apa? Top volume itu ialah transaksi terbesar pada hari ini. Misal di sini ada Goto. Goto pada peringkat pertama, teman-teman. Nah, berarti Goto ini per hari misalkan ialah emiten atau perusahaan yang volume transaksinya itu sangat besar, teman-teman. Jadi dia bisa dibilang pada hari Selasa itu tuh dia tuh top volume nomor 1 di Indonesia seperti itu. Jadi orang-orang yang orang-orang lagi ramai-ramainya transaksi jual itu di emiten Goto seperti itu. Lalu ada top gainer. Nah, jadi top gainer ini adalah kenaikan tertinggi. Jadi bisa dilihat teman-teman melihat emiten-emiten apa saja per hari ini yang telah mendapatkan return investasi tertinggi. Misalkan teman-teman di sini ada Edge. Mungkin di sini tidak terlihat nih return berapa ya. Sedang ditampilkan oleh Edge ini. Nah, karena bursa sedang tutup, misal di sini anggap saja top gainer nomor satunya per hari Selasa ada Edge ini, misalnya itu per hari Selasa itu dia mengalami kenaikan harga sebesar 20%. Nah, untuk yang di bawahnya itu seperti PTSP, film, ini di sini dia akan mengikuti teman-teman, misalnya dia akan mengikuti semisal Edge ini 20%, PTSP kenaikannya 19%, film ini kenaikannya 18%. Nah, itu seperti untuk top gainer atau top penaikan harga tertinggi per harinya. Nah, itu teman-teman misalnya istilah gampangnya itu kayak di sini ada top loser nih ya. Ini kebalikan dari top gainer. Tentu saja top loser itu ialah penurunan harga tertinggi per hari. Semisal di sini ada RDTX teman-teman. Nah, berarti RDTX ini adalah penurunan. Nah, dia menjadi emiten dengan penurunan harga tertinggi per hari Selasa. Misalkan RDTX ini mengalami ARB simetris sebesar 25%. Nah, berarti yang di bawahnya ini mengikutinya gitu. Sesuai dengan pemeringkatan sesuai sorting. Misalkan yang di bawah ini 24%, 23% dan lainnya. Semacamnya teman-teman seperti itu. Jadi ini tuh dia hanya sorting saja
top gainer, dan top loss. Untuk pembelian saham itu ialah sebesar 1 lot atau 100 lembar. Jadi di sini harga yang ditampilkan itu ialah 1 lembar dari saham tersebut. Semisal RDTX itu sebesar 13.000 per lembar ya teman-teman. Tetapi kalau kalian ingin membeli saham, kalian harus membeli minimal 1 lot atau 100 lembar. Berarti jika kalian ingin membeli RDTX, berarti kalian membutuhkan uang sebesar 1 juta teman-teman. Karena 13.000 dikali 100 itu adalah 13 juta. Nah, di sini juga terdapat berita ya. Untuk fitur berita ini cukup penting pada sebuah aplikasi jual beli saham. Jadi di sini teman-teman bisa melihat berita-berita terkini yang berkaitan dengan pergerakan harga saham maupun kripto ya. Karena kebetulan Ajaib ini juga sudah menjadi layanan aplikasi jual beli kripto. Di sini juga beritanya cukup campuran ya teman-teman, mulai dari berita-berita kripto maupun berita-berita saham seperti itu. Oke, untuk menu-menu berandanya mungkin cukup ya. Mungkin kita bahas mengenai produk yang tersedia di dalam Ajaib ya. Jadi untuk produk yang tersedia di dalam Ajaib itu ada tiga teman-teman ya, itu ada saham, ada reksadana, dan yang ketiga itu ada kripto. Dan jika tidak salah untuk kripto itu apps-nya itu berbeda ya teman-teman. Nah, tetapi untuk aplikasi reksadana kalian bisa membelinya dalam satu aplikasi yang sama seperti itu. Nah mungkin bisa jadi referensi bagi teman-teman yang ingin melakukan jual beli reksadana seperti itu. Nah, di sini kita langsung masuk ke hal teknisnya. Kita langsung masuk ke menu selanjutnya, itu menu cari. Nah, menu cari ini adalah menu mencari emiten suatu saham. Nah, jadi di sini semisal saya ingin berinvestasi pada saham Antam. Nah, teman-teman, di saham Antam ini kodenya adalah ANTM ya teman-teman, Antam Aneka Tambang. Nah, salah satu dari ciri khas perusahaan yang sudah IPO adalah TBK atau perusahaan terbuka. Nah, kalian bisa klik dari Antam ini, kita bisa klik detailnya. Nah, di sini kita akan masuk ke fitur utama aplikasi jual beli saham seperti mencari emiten yang ingin kalian investasikan teman-teman. Di sini bisa melihat grafik dari berbagai waktu ya. Di sini tersedia mulai dari per 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dan 5 tahun, maupun dari keseluruhan grafiknya. Dan ini juga dapat ditampilkan melalui line chart ya teman-teman, ataupun candlestick. Nah, setelah ya teman-teman, namun di sini saya sih lebih prefer ke line chart ya teman-teman. Nah, ketika kalian ingin melakukan technical analisa secara mendalam, di sini juga kalian dapat melakukan pada aplikasi Ajaib. Dan ini menurut saya aplikasi ini cukup lengkap, bahkan all in one. Jadi teman-teman bisa melakukan investasi maupun melakukan technical analisa di dalam aplikasi Ajaib seperti itu. Di sini juga ada tools-toolsnya yang lumayan banyak ya. Nah, di sini tadi kan kita sudah melihat grafiknya ya. Nah, di sini juga terdapat informasi mengenai saham Antam. Di sini pertama terdapat berita yang terkait dengan saham Antam. Saham Antam itu biasanya beritanya nggak jauh-jauh dari harga emas, kenaikan harga emas, penurunan harga emas. Itulah berita mengenai Antam. Lalu di sini terdapat broker Sumari, yang dimana broker Sumari ini atau Broksum itu istilahnya tuh ialah aplikasi-aplikasi yang telah membeli saham ini ya, atau istilahnya itu ialah broker seperti itu. Misal saya ingin melihat rentang dari tanggal 7 November sampai dengan 14 November. Ternyata di rentang tanggal 7 sampai 14 November itu broker yang paling banyak membeli saham Antam ialah broker ZP. Nah, apa nih broker ZP? Jadi kalau warnanya merah itu ialah broker asing. Nah, jadi kalau kita bisa lihat bahwasanya per bulan ini yang memborong saham Antam itu ialah asing, yakni melalui Mirai Asset. Nah, seperti itu. Bisa menjadi acuan referensi untuk investasi bagi teman-teman di sini. Selain terdapat fitur Broksum, juga terdapat fitur statistik. Di sini teman-teman bisa melihat ya, di sini bisa melihat statistik secara ranking. Di sini ada ROA, ada ROE, GPM, OPM, NPM, EPS, PBV, dan lain semacamnya. Di sini juga cukup lengkap informasinya secara histori, juga ada kita bisa lihat teknikalnya nih teman-teman. Di sini ada teknikal berdasarkan ringkasan dari analisa, yaitu ialah 70% jual. Nah, tapi di sini hanya referensi saja ya teman-teman. Balik lagi, investasi saham itu ialah investasi yang memiliki risiko yang tinggi. Jadi kalian
jika kalian ingin membeli atau ingin berinvestasi pada saham, pastikan bahwasanya kalian telah melakukan analisa maupun mencari referensi secara mendalam tentang investasi itu. Nah, teman-teman di sini juga kalian bisa melihat mengenai Fibonacci nih, lalu ada moving average, lalu untuk selanjutnya kita bisa melihat saham Antam itu secara finansial kita bisa melihat rata-rata per kuartalnya ya teman-teman. Di sini per tahun 2014 kita bisa lihat Antam telah mendapatkan revenue cukup naik turun ya teman-teman. Di sini revenue di tahun 2014 pada kuartal pertama 23 triliun dan kuartal akhir itu sebesar 3,6 triliun. Nah, kita bisa lihat nih detail price-nya. Jadi di sini ada corporation action. Juga di sini kita bisa melihat apakah saham Antam ini rutin memberikan dividen atau tidak, teman-teman. Lalu tak kalah pentingnya di sini juga terdapat profil perusahaan dari Antam ini sendiri. Mulai dari presiden, direktur, siapa sampai dengan siapa komisionernya gitu. Nah, kita masuk ke teknisnya nih ya teman-teman, ialah bagaimana cara kita menjual dan membeli suatu saham. Misalnya nih, semisal di sini adalah ada saham Goto. Nah, di sini kita ingin melihat karena bursa sedang tutup ya, jadi di sini tidak ada pergerakan. Nah, di sini kita bisa lihat nih pada order book terdapat beberapa informasi mulai dari open close, high low, volume dan lain semacamnya. Apa sih itu semua? Jadi di sini kita bisa melihat open ya teman-teman. Nah, open itu ialah harga saat bursa itu dibuka. Jadi semisal Goto ini start opennya 77. Jadi kita bisa mendapatkan informasi bahwasanya pada saat bursa buka pada jam 9, Goto ini dibuka pada harga 77 perak per lembarnya. Dan pada saat bursa tutup dia itu close di angka 79 per lembarnya. Ini teman-teman bisa lihat. Lalu angka tertinggi untuk harga per lembar saham Goto ini per hari Senin, dia high tertinggi itu di angka 83 volumenya. Itu di 9,49 miliar. Di sini untuk market cap-nya itu 94 triliun dan ini liquid ya teman-teman. Saham Antam ini teman-teman bisa melihat ada lot pembelian dan penjualan. Nah, bagaimana cara kita membeli saham ini? Jadi teman-teman di sini dapat melihat opsi beli ya teman-teman. Di sini ada opsi beli dan opsi jual. Kalian bisa memilih opsi beli. Nah, kalian dapat memasukkan harga yang ingin kalian belikan. Semisal harga saham 79. Nah, saya ingin mengantri di harga 78 per lembar. Nah, di sini juga terdapat jumlah lot yang ingin kalian beli. Teman-teman, misalnya saya ingin membeli 75% dari saldo saya. Nah, ternyata buying power saya ini ada 132.000 teman-teman. Dan 75%-nya adalah 93.000. Nah, setelah kita dapat melakukan beli dan konfirmasi seperti itu, lalu ketika kita sudah mendapatkan barangnya, misalnya dia turun ke 78. Nah, misal dia naik lagi besoknya di 89. Naiknya tuh lumayan ya, jadi 10% lebih. Nah, kalian dapat menjualnya di sini. Semisal saya ingin menjual 90 per lembarnya. Nah, di sini saya masukkan aja jumlah lotnya 100%. 12. Lalu saya dapat menjual dan saya bisa mendapatkan profit seperti itu. Nah, teman-teman di sini juga ada tombol notasi khusus ya, karena kalian bisa lihat informasinya kenapa Goto mendapatkan notifikasi khusus. Ternyata perusahaan Goto ini tercatat menerapkan saham dengan hak suara multiple dan tercatat di papan ekonomi baru. Nah, ini bisa menjadi referensi ataupun acuan investasi teman-teman pada emiten Goto. Seperti itu. Kita bisa lanjut ke fitur-fitur selanjutnya. Kita bisa cek di sini ada fitur kalender. Oke, jadi tak kalah menarik dari aplikasi Ajab ini adalah di sini terdapat fitur kalender teman-teman. Jadi bagi kalian yang dividen hunter nih, kalian bisa lihat nih jadwal pembagian dividen per masing-masing emiten. Lalu di sini ada informasi mengenai RUPS IPO. Di sini ada rights ya teman-teman. Di sini ada stock split, ada layanan keuangan dan lain semacamnya. Ini bisa menjadi acuan teman-teman. Di sini ada terdapat portofolio dari saham reksadana. Di sini terdapat berita-berita juga ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja review dari
saya tentang aplikasi ajaib investasi saham ini. Mungkin untuk UI UX-nya juga cukup padat ya, dan cukup jelas, bersih juga. Mungkin ini karena saya lagi membukanya di laptop, jadi mungkin sedikit berantakan, tapi untuk desktopnya untuk mobile-nya cukup bersih dan cukup rapih ya, tertata, jadi sangat enak dipandang. Nah, untuk pemilihan warna dari aplikasi ini juga cukup bagus ya teman-teman, karena kan warnanya warna cerah ya, mungkin cocok gitu. Nah, untuk orang-orang yang awam yang baru terjun di dunia investasi, mungkin nggak mungkin sekali coba langsung paham pada aplikasi saham ini. Perlu explore lebih dalam lagi terkait fitur-fitur dan layanan-layanan yang ada di aplikasi ajaib ini, agar nantinya bisa lebih paham lagi tentang fitur-fitur yang ada di dalamnya, seperti itu. Jadi itu saja mungkin review dari saya.